"Mas, ini benar udah cair." Terus dia jawab, "Udah mas, tinggal tanda tangan saja." Dalam hatiku, gila ini mah benar-benar saingan pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Belajar Finansial. Di video kali ini saya akan membahas UMI pinjol ala BRI dan pengalaman saya saat melakukan pengajuan pinjol UMI. Langsung saja, berawal dari saya membaca status WA salah satu marketing Bank BRI. Intinya dalam statusnya tersebut, dia membagikan brosur pinjaman BRI tanpa jaminan. Nah, iseng-iseng aku komen tuh statusnya, "Bisa ikutan nggak?" Terus dijawab, "Bisa mas." Lalu saya tanya lagi, "Syaratnya apa aja mas?" "Fotokopi KTP sama kakak mas." Dalam hati aku mulai bertanya, serius ini sesempel itu? Lalu aku kembali bertanya, "Itu minjam sekarang bayarnya 6 bulan kemudian gitu kan? Nggak dicicil bulanan?" Terus dijawab, "Iya mas, sekali lunas, digrujuk." Sebagai informasi saja, digrujuk itu adalah bahasa Jawa. Sebenarnya arti sesungguhnya adalah disiram. Tapi dalam konteks ini, maksudnya yaitu sekali lunas, sekali bayar. Lanjut saya bertanya, "Syaratnya dikirim kemana mas?" Dijawab, "Jenengan foto ke sini." Nah, karena awalnya aku cuma pengen kepo apa benar BRI bisa ngasih pinjaman tanpa jaminan, aku jawab aja, "Oke mas, tak pikir-pikir dulu." "Nggih," dia jawab begitu. Akhirnya saya penasaran, apakah ini benar-benar sesimpel pinjol online itu yang cuma foto KTP terus cair? Nah, aku memutuskan pada hari Selasa, aku ngirim tuh foto kakak sama KTP saya. Terus dibalas tuh, "Saya proses awal bulan nggih mas." Terus saya jawab, "Nggih." Soalnya hari Selasa itu tanggal 31 Januari. Jadi mungkin target bulan Januari udah terpenuhi. Jadi saya diproses bulan Februari untuk memenuhi target bulan Februari. Biasalah seperti marketing pada umumnya. Nah, kemarin pada hari Kamis, dia datang tuh ke rumah saya buat ngasih formulir keterangan usahanya itu apa gitu. Dan harus mendapat cap dari RT setempat. Dia datang sekitar jam 9 pagi. Lalu sorenya sekitar habis asar, dia WA, "Mas, besok pagi sakit ke kantor tanda tangan, bawa KTP asli, buku tabungan, sama surat keterangan usaha tadi." Saya jawab, "Insya Allah," karena saya belum mendapatkan cap dari RT, makanya saya nggak yakin besok bisa datang. Tapi ujuk-ujuk jam 4:30 saya dapat SMS notifikasi dari BRI yang berisi ada dana masuk sekitar 3 juta rupiah. Saya kaget dong, masa udah cair? Daripada penasaran, saya langsung WA masnya tadi, "Mas, ini benar udah cair." Terus dia jawab, "Udah mas, tinggal tanda tangan saja." Dalam hatiku, gila ini mah benar-benar saingan pinjol. Padahal syarat belum lengkap, tapi dana udah cair. Akhirnya saya buru-buru ke rumah Pak RT buat minta cap. Dan hari ini Jumat tanggal 3 Februari saya datang ke kantor. Sebelumnya saya WA masnya dulu, "Kalau udah nyampe kantor kabari ya." Masnya jawab, "Nanti lapor satpam langsung, mas bilang mau pencairan." Terus, "Berarti sekarang bisa?" "Bisa." Saya jawab, "Oke." Dan alhamdulillah tidak antri, jadi bisa langsung tanda tangan dan pulang. Sebagai informasi, ini adalah tabel angsuran UMI. Saya ambil yang 3 juta dengan tenor 6 bulan dengan pengembalian sebesar 3.576.000 rupiah. Lalu saya coba bandingkan dengan pinjaman online ada kami. Dengan nominal pinjaman yang sama dan tenor yang sama, di situ bisa teman-teman lihat cicilan per bulannya adalah 857.500 rupiah dengan biaya materai 10.000. Jadi kalau dihitung-hitung, teman-teman harus membayar 5.142, belum termasuk materai. Sebagai informasi tambahan, dalam kredit UMI ada biaya admin
sebesar Rp150.000. Itu adalah bukti mutasi rekening saya pada tanggal 2 Februari 2023, di mana ada dana masuk sebesar Rp3 juta, kemudian dipotong Rp150.000. Jadi inilah rincian biaya pinjaman online saya di Umi. Yang pertama, biaya bunga, yakni sebesar Rp576.000. Yang kedua, biaya administrasi sebesar Rp150.000 dipotong dari pencairan. Yang ketiga, biaya materai saat tanda tangan 2 buah materai sebesar Rp22.000. Dan yang terakhir, biaya parkir. Jadi total biaya adalah Rp750.000. Gimana menurut teman-teman, worth it nggak dengan biaya segitu? Kalau menurut saya sih worth it, karena jika dibanding dengan ada kami, di mana pinjaman nominalnya sama dan tenornya sama, tapi biayanya jauh lebih murah. Umi BRI hanya Rp750.000, sedangkan ada kami Rp2.155.000 dengan pinjaman sama-sama sebesar Rp3 juta dengan tenor 6 bulan. Satu lagi, ada kami itu sistemnya dicicil per bulan, sedangkan Umi itu lebih menguntungkan karena sekali bayar, yaitu saat 6 bulan jatuh tempo itu. Sebagai informasi saja, saat di kantor tadi saya ikut nebeng nelpon call center BRI terkait pengajuan kartu kredit saya. Bagi teman-teman yang ikut nimbrung di kolom komentar di video saya mengenai Tokopedia Card, pasti sudah tahu. Kira-kira bagaimana ya ending dari balada naik limit kartu kredit Tokopedia Card saya? Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, karena saya akan segera memberikan reviewnya begitu keputusannya sudah ada, baik di ACC maupun tidak. Oke, sampai di sini dulu cerita pengalaman saya mengajukan Umi di BRI. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Financial Freedom.